Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, welcome to SMK 1 Depok. Welcome to kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ibu mendoakan semoga Ananda semuanya berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, perkenalkan, Ibu adalah Ibu Sulastri Buana. Ibu merupakan Ketua Kompetensi Keahlian OTKP atau Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Oke, sekarang Bu Lastri akan menjelaskan tentang kompetensi keahlian OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Silakan disimak. Ya, welcome to OTKP is the best. Oke? OTKP atau kompetensi keahlian OTKP atau disebut juga dengan otomatisasi dan tata kelola perkantoran dulunya adalah kompetensi keahlian administrasi perkantoran atau disebut juga dengan AP, dan sebelumnya disebut juga dengan jurusan sekretaris, merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Depok Sleman, Yogyakarta. Nah, itulah yang dikatakan dengan OTKP. Selanjutnya, sekarang Ibu akan menjelaskan karakteristik tentang OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman, Yogyakarta. Nah, yang pertama yaitu visi dan misi, yang kedua yaitu staf pengajar yang profesional di OTKP, berikutnya yaitu mapel yang ada di OTKP, berikutnya lagi yaitu ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan OTKP, dan yang terakhir yaitu 10 alasan memilih jurusan atau kompetensi keahlian OTKP. Yuk, kita simak satu persatu yang dimulai dengan visi dan misi. Sekarang kita akan masuk ke visi OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman. Nah, visi dari kompetensi keahlian OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman yaitu menghasilkan tamatan yang kompetensi di bidang administrasi perkantoran dengan level setingkat dengan sekretaris junior yang beriman, santun, unggul dalam berprestasi dan berwawasan global. Itulah visi dari OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman. Selanjutnya, kita masuk ke dalam misi OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman. Apa misinya? Yang pertama yaitu melaksanakan proses KBM dengan pendekatan CBT atau kompetensi based training, dan ICT Information Communication Technology yang berorientasi pada peningkatan mutu dan keunggulan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Yang kedua, membentuk tamatan yang berkarakter atau berkepribadian yang kuat, memiliki jiwa ekonomis kreatif, dewasa, dan berjiwa mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang OTKP. 4. Membentuk tamatan menjadi seorang sekretaris junior yang menguasai OTKP secara profesional. Dan yang kelima, membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kompeten dalam bidang OTKP yang meliputi simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, teknologi perkantoran, korespondensi, kearsipan, otomatisasi dan tata kelola kepegawaian, otomatisasi dan tata kelola
keuangan, otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana, otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan, dan yang terakhir yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Demikianlah misi OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman, Yogyakarta. Kita lanjutkan ke seksi yang kedua, staf pengajar atau guru OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman, Yogyakarta adalah staf pengajar yang sudah profesional, yang ditandai dengan sertifikat pendidik yang sudah guru-guru dapatkan semua, yang terdiri dari yang pertama sekali yaitu ibu sendiri, yaitu Ibu Sulastri Buana, SPD, MPD. Dan yang kedua yaitu Bapak Dr. Andos Sudibyo. Dan yang ketiga yaitu Ibu Yeti Suryati, SPD. Dan yang keempat yaitu Ibu Neneng Dwi Puspitawati, SPD. Berikutnya, Ibu Dr. Anda Dwi Indaryati. Selanjutnya, Ibu Indiana Prasmawanti, SPD. Dan yang terakhir, yaitu Ibu Kingkin Kumalasari, SPD. Demikianlah pengajar atau guru OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman. Kita lanjutkan. Mata pelajaran yang akan dipelajari di kompetensi keahlian OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman yang terdiri dari, kita perhatikan, yang pertamanya adalah muatan nasional, terdiri dari mapel pendidikan agama dan budaya pekerti, berikutnya mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, berikutnya mapel bahasa Indonesia, berikutnya matematika, berikutnya sejarah Indonesia, dan yang terakhir yaitu bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Untuk muatan kewilayahan, kalian akan mempelajari nanti yaitu pelajaran mapel seni budaya, kemudian mapel pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk muatan peminatan kejuruan, yaitu dasar bidang keahlian atau C1 yang terdiri dari simulasi dan komunikasi digital. Berikutnya kalian nanti akan mempelajari ekonomi bisnis, berikutnya akan mempelajari yaitu administrasi umum, dan yang terakhir akan mempelajari yaitu IPA. C2, dasar program keahlian. Nanti kalian akan mempelajari teknologi perkantoran, nanti juga akan mempelajari korespondensi, dan yang terakhir yaitu akan mempelajari kearsipan. Untuk kelompok C3 atau kompetensi keahlian, mata pelajaran produktif, kalian nanti akan mempelajari otomatisasi dan tata kelola kepegawaian, otomatisasi dan tata kelola keuangan, otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Yang keempat, otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan, dan yang terakhir akan mempelajari produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, semua mapel ini ada yang kalian dapati di kelas 10, ada yang kalian dapati di kelas 11, dan ada yang kalian dapati di kelas 12. Dan ada juga yang didapati di kelas 10 dan kelas 11. Ada juga yang didapati di kelas 11 dan kelas 12. Dan ada lagi yang didapati di kelas 10 dapat, di kelas 11 dapat, dan di kelas 12 juga dapat. Demikian penjelasan mapel-mapel OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman, Yogyakarta. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi keempat, yaitu ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman, Yogyakarta. Apa saja pekerjaan yang bisa kalian masuki nanti setelah kita belajar di OTKP? Nah, mari kita saksikan. Nah, yang pertama, kalian nanti bisa menjadi seorang sekretaris, berikutnya bisa menjadi seorang asisten sekretaris,
berikutnya bisa menjadi staf administrasi, berikutnya lagi yaitu bisa menjadi staf gudang. Selanjutnya lagi, kalian bisa menjadi personal asisten atau asisten personal, nanti kalian bisa menjadi tenaga humas, kalian nanti juga bisa menjadi staf di pameran, kemudian kalian nanti bisa menjadi front office, berikutnya lagi, kalian nanti bisa menjadi resepsionis, dan yang terakhir, kalian nanti bisa menjadi seorang wirausaha. Menggiurkan bukan? Kalau sudah tamat bisa macam-macam ya pekerjaan yang bisa kita masuki. Oke? Selanjutnya kita masuk ke sesi kelima. Alasan memilih kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran di SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta. Ada 10 alasan kenapa kita memilih jurusan OTKP. Nah, kita perhatikan. Yang pertama, prospek kerja yang bagus. Tapi sudah dijelaskan kan peluang-peluang kerja yang nanti setelah kita tamat kemana saja kita bisa masuk. Nah, tadi. Jadi yang pertama yaitu prospek kerjanya yang bagus. Kemudian, terbiasa berpenampilan rapi. Nah, siswa-siswa atau peserta didik OTKP terbiasa berpenampilan rapi. Kemudian yang ketiga, terampil mengoperasikan komputer. Karena kita semua mapelnya menggunakan otomatisasi, maka terampil dalam menggunakan komputer. Berikutnya yaitu terampil mengetik 10 jari. Karena kita berhubungan selalu dengan komputer yang ada keyboardnya, maka kita terampil dalam mengetik 10 jari. Berikutnya terampil dalam mengurus surat menyurat dan membuat surat menyurat. Nah, selanjutnya ya, kalian semua akan dibekali nanti bahasa asing. Kemudian yang ketujuh, terampil dalam pengarsipan dokumen. Yang kedelapan, yaitu bisa mengurus keuangan. Yang kesembilan, yaitu kita belajar table manner. Dan yang kesepuluh, pembelajaran di OTKP menyenangkan. Nah, itulah 10 alasan kita memilih kompetensi keahlian OTKP di SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta. Nah, sedikit penjelasan dari Bu Lastri. Nanti kita akan jalan-jalan melihat lab sebentar. Demikian dulu Bu Lastri. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat bersama-sama. Inilah lab OTKP SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta. Lab kita ini ada 2. Yang ini adalah lab praktik mata pelajaran OTKP dan yang kedua yaitu lab mesin-mesin kantor. Pada lab praktik, kamu perhatikan, nah, di setiap meja siswa atau peserta didik itu berbentuk L seperti meja sekretaris yang dilengkapi dengan komputer dan peralatan kantor yang lainnya. Setiap meja memiliki telepon dan dilengkapi juga dengan peralatan kantor yang lain. Anak-anakku sekalian, kompetensi keahlian OTKP sejak tahun 2002 ikut mengharumkan nama SMK Negeri 1 Depok Sleman yang ditandai dengan kejuaraan LKS atau Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional. Inilah kakak-kakak kalian yang dulu pernah menjuarai LKS tingkat nasional dan mengharumkan nama sekolah kita. Cukup berbangga kita bukan di jurusan OTKP? Anak-anakku yang Ibu banggakan semua, demikian penjelasan dari Bu Lastri tentang kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Akhirus salam, Bu Lastri mundur diri dan ingat untuk kalian ya, tetap jaga kesehatan dan harus tetap semangat. Ingat dan selalu terapkan protokol kesehatan. Dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangan
dan Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.